kelestarian dan keberlangsungan agama Buddha saat ini harus kita bantu kita jaga melalui pendidikan. Jika tidak, generasi muda juga akan semakin habis. Wihara yang dibangun dengan megah hanya bisa menjadi bom waktu yang cepat atau lambat. Generasi muda habis, jadi museum. Semangat pagi, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya, semangat pagi Romo. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini kami kedatangan tamu istimewa, yaitu Ayah Tita Carini. Ya. Jadi beliau adalah seorang pengajar ya, dan juga mungkin juga pengurus ya dari STIAB Semaratungga ya. Nah, jadi juga Ayah Tita ini juga adalah lulusan S3 dari Sri Lanka, dan beliau juga termasuk salah satu lulusan terbaik ya dari Sri Lanka ya, dan juga baru-baru ini beliau juga meneruskan ya di bidang S2 ya, betul ya? Iya. Di bidang apa? Di bidang konseling. Oke. Jadi nggak ada kata berhenti untuk belajar ya? Iya, belajar seumur hidup. Okay. Long life education. Jadi Ayah selain mengajar di Semaratungga itu juga menjadi pimpinan di sana, betul atau gimana? Iya, jadi saya selain sebagai dosen di STIAB Semaratungga, di sini saya juga diberikan tugas dan diberikan kepercayaan untuk memimpin lembaga publikasi ilmiah dan penerbitan. Dan satu kabar baik, kita 2 atau 3 hari yang lalu, jurnal yang kita kelola itu mendapatkan peringkat terakreditasi Sinta 4. Jadi di Indonesia ada sekitar 11 perguruan tinggi keagamaan Buddha yang dimana juga mengelola jurnal. Baru ada 2 perguruan tinggi yang jurnalnya terakreditasi. Yang satunya yaitu perguruan tinggi negeri, dan yang satunya lagi adalah kita. Oke, luar biasa. Ya. Saingannya negeri nih, woy. Ya, dan hari ini kita juga ditemani oleh Mbak Tia yang juga notabene adalah mahasiswi S2 ya dari Semaratungga ya. Nah, oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pentingnya kuliah agama Buddha ya. Nah, jadi menurut Ayah, mengapa nih umat Buddha itu perlu kuliah nih agama Buddha? Ataupun sekarang mungkin nggak cuma agama Buddha saja ya, mungkin merambah ke manajemen komunikasi juga ada ya, Pak? Iya, ada. Pertanyaan yang sangat menarik. Kenapa kita harus kuliah di perguruan tinggi agama Buddha? Jadi perlu kita ketahui bahwa saat ini nih di Indonesia satu-satunya agama yang belum memiliki universitas adalah agama Buddha. Jadi untuk bisa meningkatkan satu perguruan tinggi dari menjadi universitas, itu diantaranya adalah mahasiswanya. Itu. Jadi kalau dengan semakin banyak orang yang kuliah di perguruan tinggi keagamaan Buddha, maka itu akan sangat membantu peningkatan status dari perguruan tinggi itu sendiri. Satu. Yang kedua, kenapa umat Buddha perlu kuliah di perguruan tinggi keagamaan Buddha? Kita harus menjaga generasi muda, membentengi generasi muda untuk bisa tetap beragama Buddha. Caranya salah satunya adalah melalui pendidikan. Kita lihat di Indonesia ini sendiri, katakanlah di kota Jakarta, dengan umat Buddha yang begitu banyak, kira-kira sekolah
yang agama Buddha yang bagus kualitasnya, yang bisa benar-benar bersaing dengan bukan bersaing ya, kita jangankan bersaing kali ya, kayaknya kok cari musuh gitu kalau bersaing ya. Kita tidak bersaing, tapi maksudnya yang bisa menyamai kualitasnya dengan sekolah-sekolah dari sahabat-sahabat kita yang lain itu sangat terbatas. Akhirnya yang terjadi apa? Keluarga-keluarga yang ekonominya menengah ke atas, mereka ketika ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah yang bagus, itu mereka memilih sekolah sahabat kita. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya dari kecil sudah tidak ditanam, sudah terbiasa bersama sahabat kita. Ketika sudah besar, mau diajak kembali lagi ke agama Buddha, mereka sudah sulit karena merasa apa? Ini asing bagi mereka. Akhirnya sampai dewasa mereka tidak kembali lagi. Itu. Lalu yang kedua, kenapa kita harus sekolah di agama Buddha? Dengan kita bersekolah di agama Buddha, perguruan tinggi keagamaan Buddha, di sini kita tidak hanya dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan umum, tapi kita juga dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan keagamaan Buddha. Sehingga apa yang terjadi? Kita bisa menerapkan teori yang dipelajari, baik itu yang agama Buddha maupun non-agama Buddha, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jadinya apa? Bisa membawa dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini kemarin ketika kami sedang mensosialisasikan penerimaan mahasiswa baru di salah satu sekolah yang ada di Jakarta, alumni kita itu menyampaikan sendiri betapa manfaat yang beliau rasakan ketika kuliah di STAB Semaratungga. Beliau bilang, setelah saya kuliah di STAB Semaratungga, saya ketika misalnya ingin menyampaikan sesuatu, ketika saya menjalankan usaha saya selalu merefleksikan diri. Kalau dulunya saya hanya berpikir tentang materi, tapi sekarang sudah enggak. Bagaimana usaha yang saya jalankan ini bisa mendatangkan materi, juga bisa membawa kebahagiaan bagi yang lain, tidak merugikan yang lain, tidak semata-mata menguntungkan diri sendiri saja. Dan tentunya perlu diketahui, mungkin Mbak Tia sebagai salah satu mahasiswa STAB Semaratungga merasakan bagaimana ketika kuliah di Semaratungga, kita tidak hanya sekedar mentransfer teori, pengetahuan saja, tapi di situ kita juga membentuk karakter mahasiswa. Misalnya nih, ketika kita kuliah harus tepat waktu. Ini gunanya untuk apa? Dalam kehidupan sehari-hari, tepat waktu itu banyak yang menyepelekannya. Padahal itu juga sangat penting. Ketika kita bisa tepat waktu, itu dari hal kecil kita bisa mendisiplinkan diri, maka akan mudah bagi kita untuk melakukan hal yang lebih besar. Jika dari hal kecil gini saja kita tidak bisa melakukannya, maka itu akan sangat sulit bagi kita untuk bagaimana membangun karakter yang baik. Bagaimana sih umat Buddha bisa menjalankan sila dengan baik kalau dari hal yang sederhana saja itu tidak bisa gitu. Ya kalau misalnya nih kita dari kecil, kan kita harus belajar merangkak dulu, nggak bisa langsung lari. Demikian juga ketika kita ingin membangun karakter, harus dari hal-hal kecil. Ketika kita sudah terbiasa dari hal-hal yang kecil, baru bisa berkembang menjadi hal yang besar. Dan juga ini dengan ketika kita berkuliah di perguruan tinggi keagamaan Buddha, kita akan membantu kita untuk bisa menyeimbangkan spiritual kita, keseimbangan batin kita dengan kebutuhan materi kita. Ya tadi kembali lagi, kita tidak semata-mata belajar tentang pengetahuan umum saja, tapi juga belajar tentang dhamma. Bagaimana membawa dhamma dalam kehidupan sehari-hari yang sejalan dengan pendidikan, dengan akademik, dengan hal-hal yang benar-benar bisa sesuai sebagai seorang akademisi, orang yang berpendidikan. Jadi orang berpendidikan yang terdidik.
Kalau hanya sekedar pendidikan gampang, tapi menjadi orang berpendidikan yang terdidik itu tidak semua orang bisa. Nah, ini yang bagaimana dari SDAB Semaratungga bisa berusaha menciptakan sumber daya manusia yang beragama Buddha, khususnya menjadi insan-insan berpendidikan yang terdidik. Jadi itu kenapa penting bagi kita untuk sekolah di SDAB Semaratungga khususnya, dan pada umumnya kenapa kita harus bersekolah di perguruan tinggi keagamaan Buddha untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan agama Buddha. Saat ini harus kita bantu kita jaga melalui pendidikan. Jika tidak, generasi muda juga akan semakin habis. Wihara yang dibangun dengan megah hanya bisa menjadi bom waktu yang cepat atau lambat. Generasi muda habis jadi museum. Oke. Jadi itu harus kita jaga benar. Oke, kalau Mbak Tia sendiri apakah sudah mengalami perubahan yang signifikan setelah kuliah? Berapa lama sudah di sana? Saat ini masuk semester 4 sudah. Saya dulu awal-awal kayak bisa enggak ya? Karena kan ternyata dulu awal-awal ikut seminar. Seminar itu kadang-kadang cuman ikut aja kalau pembicaranya oke. Karena kan dulu by Zoom. Pembicaranya oke, kita akan mendengarkan dengan sampai selesai. Tapi kalau kadang pembicaranya oke, kita ya udah aja lah, yang penting saya hadir gitu. Tetapi dengan kuliah itu beda. Apalagi yang harus, maaf walaupun kita online, on cam itu wajib. Jadi tapi itu juga mengajarkan ke kita untuk menghargai pembicara yang sedang mengajarkan kita. Jujur dengan kuliah S2 ini banyak hal yang saya dapatkan, Om. Oke. Yang dulunya kita taunya cuman itu aja, ini semakin bertambah gitu. Dan selain itu juga sebenarnya dengan kuliah S2 ini sih, Romo, dulu saya taunya belajar agama Buddha ya udah baca, ayo buku-buku yang ada yang menarik saya baca gitu. Tentang suta-suta ya saya baca-baca aja gitu. Sehingga kadang-kadang kita tahu materi sedikit tapi komentarnya udah banyak. Tetapi ternyata dengan berkuliah lagi saya tahu, oh di situ diajarkan, oh kalian itu kalau mau membuat artikel kalian harus tahu kutipannya seperti apa. Mana yang bisa kalian kutip untuk misal artikel kita membahas tentang kehidupan pendidikan kita seorang rumah tangga, itu kita bisa kutip dengan sesuai yang kita inginkan gitu. Nah dulu tuh taunya suta apapun, pelajaran apapun ya jadi satu. Jadi kadang-kadang kalau maafnya ngomong, ketika kita melihat sesuatu hal yang berbeda, misalnya saya kan berumah tangga, ayah seorang Babajita kan seorang monastik gitu. Kadang dulu belajar sedikit suta udah komentar banyak tentang kehidupannya sangga. Oh ternyata tuh tidak sesimpel itu. Dengan berkuliah ini banyak ilmu yang bisa kita dapatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan di situ juga ternyata kita juga belajar sesuatu hal yang saat ini banget gitu. Dulu nggak ngerti. Dulu kan taunya kerja, urus rumah, urus anak udah beres kan. Ketika kuliah ternyata bayangan saya suatu saat ketika anak saya bersekolah, saya bisa menjawab tentang tantangan pendidikan di kemudian hari gitu. Saya nggak jadul-jadul amat untuk menjelaskan tentang pendidikan saat ini kepada anak saya. Saya juga melihat ternyata ketika saya masuk kuliah itu saya kira itu akan ada guru-guru yang misal jadi guru mau meningkatkan taraf pendidikannya jadi kuliah lagi, kan kadang ada yang begitu. Ternyata enggak. Banyak juga yang ada beberapa Romo Pandita yang sudah senior juga kuliah lagi. Ada beberapa teman-teman yang dia kerja, ada yang dari perbankan, ada yang dari manajemen. Bukan hanya kita yang dari pendidikan agama Buddha aja, ternyata teman-teman kita juga banyak, dimana di situ kita jadi bisa berliterasi, bisa belajar dari pengalaman mereka. Ternyata belajar tentang berkuliah lagi itu bukan tentang mau meningkatkan taraf kinerja kita di dunia pekerjaan saja, tidak, tapi juga banyak dari mereka yang memang mereka itu ingin updating ilmu juga begitu, Rom.
Jadi saya juga sempat kaget sih, wah dia kerja di salah satu bank swasta di Indonesia, tapi dia tertarik untuk belajar agama Buddha. Waktu itu saya juga kok mau ya, kenapa gitu? Oh ternyata dia juga mau updating untuk mengenai pendidikan agama Buddha itu seperti apa. Itu sih Romo, banyak hal. Oke, jadi kalau menurut Ayah itu mereka juga tertarik belajar agama Buddhanya atau belajar mungkin ilmu manajemen atau ilmu lain gitu ya? Iya, jadi sekarang khususnya yang di SDAB Semaratungga, kita tidak hanya karena melihat kebutuhan dari lapangan itu sudah mulai meningkat, maka sekarang kita membuka lagi untuk tahun akademik ini 2 program studi baru, yaitu agama Buddha dan bisnis dan manajemen. Jadi kalau misalnya yang saat ini ada itu pendidikan keagamaan Buddha, itu memang di awalnya itu untuk mencetak guru-guru agama. Tapi ternyata di perjalanan tidak hanya mereka-mereka yang ingin menjadi agama Buddha saja yang sekolah di tempat kita, seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Tia, mereka juga banyak sekali yang Romo Pandita, pengusaha-pengusaha khususnya yang S2, mereka juga kuliah di tempat kita, yaitu untuk bagaimana bisa tidak hanya semata-mata untuk bisa mendatangkan uang, tapi benar-benar bisa mengupdate diri terhadap pengetahuan Buddha Dhamanya. Dan itu sangat bermanfaat sekali untuk khususnya pandita-pandita kita. Kenapa saat ini banyak sekali kasus yang ketika membawakan Dhamma Desana mengatasnamakan agama Buddha, tapi yang disampaikan itu banyakkan opini, tidak langsung bersumber dari ajaran Buddha itu sendiri. Sehingga ini juga akan sangat membahayakan kalau bagi mereka tidak paham benar bagaimana kitab yang ada di ajaran Buddha itu sendiri. Jadi dengan bersekolah di sini kita akan banyak hal yang kita bisa pelajari, dan juga itu adalah pendidikan agama Buddha, di mana kita belajar tentang pendidikan, di situ juga kita belajar tentang agama Buddha. Tetapi karena saat ini umat kita juga banyak yang dari kalangan pengusaha, kadang-kala mereka pengennya juga ada staff yang dari agama Buddha, yang dimana juga bisa membantu mereka bagaimana menjalankan usaha dengan nilai-nilai Buddhism itu sendiri. Akhirnya kita saat ini membuka bisnis dan manajemen. Jadi di sini lebih untuk mencetak bagaimana entrepreneur Buddhis. Jadi mereka bisa membuka peluang-peluang usaha untuk membantu lebih banyak lagi, sehingga tidak hanya menjadi pekerja. Lalu di sini juga kita menambah satu agama Buddha, dan ini adalah yang pertama di Indonesia. Jadi di Indonesia itu kan selama ini kita sudah sangat familiar nih dengan istilah Buddhist Studies. Di negara-negara lain sudah selalu ada program studi Buddhist Studies. Di Indonesia itu belum ada. Di Indonesia SDAB Semaratungga yang pertama kali membuka program studi agama Buddha, atau kalau bahasa Inggrisnya mungkin yaitu Buddhist Studies. Itu kita SDAB Semaratungga yang pertama kali. Ini kenapa juga? Karena banyak sekali nih umat Buddha yang mereka pengen banget belajar agama Buddha, tapi mereka nggak mau belajar kependidikannya. Karena ya misalnya nih pandita, mereka kan bukan mau jadi guru. Pendidikan kayaknya, aduh nggak usah lah ayah, saya nggak tahu, saya pengennya cuma belajar agama Buddha gitu. Akhirnya kita fasilitasi dengan membuka program studi agama Buddha. Ini kita khusus benar-benar mempelajari agama Buddha itu sendiri. Jadi, dan yang uniknya lagi, kita tidak hanya belajar tentang satu kitab saja. Dalam arti misalnya hanya belajar tentang Tipitaka, di mana adalah untuk tradisi Theravada. Tapi di sini kita belajar tentang dari kitab dari tradisi Theravada, dari Mahayana, Vajrayana, dan satu lagi kita juga belajar tentang literatur kitab
Nusantara. Jadi sebagai manusia yang beradab, sebagai manusia yang baik, sebagai manusia yang berakhlak, kita tidak boleh melupakan sejarah. Jadi kitab-kitab Nusantara yang selama ini dilupakan oleh orang, sejarah agama Buddha yang Indonesia yang dilupakan, itu akan kita gali kembali. Dan ini juga dari program studi agama Buddha ini juga kita benar-benar ingin memiliki cita-cita untuk mencetak cendekiawan yang benar-benar paham akan agama Buddha itu sendiri, ajaran Buddha itu sendiri secara ilmiah. Kenapa? Kalau kita lihat, kembali lagi kita lihat ke sahabat-sahabat kita yang lain, mereka ada yang benar-benar ahli teologi, ahli kitab Quran dan sebagainya. Dalam agama Buddha sulit ditemukan. Nah, ini melalui program studi agama Buddha ini, kita berharap kita juga bisa sama seperti sahabat-sahabat kita yang lain, bisa menjadi ahli Quran, menjadi ahli teologi, dan menjadi ahli agama Buddha juga. Begitu. Mohon maaf ini. Untuk tadi yang program studi agama Buddha itu kan sangat cocok ini kalau untuk pandita dan lain sebagainya. Apakah itu kita harus belajar secara offline di kampus selama 4 tahun, atau itu bisa kita lakukan dengan maksudnya di Smaratungga itu memfasilitasi dengan online juga? Jadi kita sekarang belajar dari kemarin pandemi itu. Ketika belajar kita bisa melakukan dengan berbagai cara yang bisa mempermudah kita, dan itu bisa kita dikemas dalam bentuk tatap muka secara fisik dan juga secara hybrid. Jadi secara hybrid. Jadi ini akan sangat membantu sekali. Jadi ya, untuk teknisnya mungkin nanti bisa dibahas tersendiri ya. Benar. Jadi untuk teknisnya bisa dibahas sendiri. Yang jelas ketika kita belajar agama Buddha, jangan takut. Kita saat ini belajar juga melalui teknologi, dengan menggunakan teknologi. Kalau tidak, ya akan sangat ketinggalan. Jadi kita tidak belajar secara tradisional, dalam arti ya begitu-begitu saja, tapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk bisa mempermudah kita belajar, untuk mempermudah kita sekolah, untuk mempermudah kita kuliah, itu yang dibutuhkan di zaman saat ini. Iya, luar biasa sekali nih, keren. Jadi kadang-kadang saya lihat universitas gede di luar negeri itu biasanya memang ada jurusan juga Buddhist Studies. Iya. Jadi berarti ini pertama di Indonesia ya? Iya, ini yang pertama di Indonesia yang mempunyai program studi agama Buddha STAB Smaratungga. Saya lagi membayangkan, Romo, dengan ribuan pandita yang ada di Indonesia ini kalau sekolah itu, karena saya pernah mendengar salah satu podcast, filsafat tentang agama itu sangat begitu penting untuk kita pemuka agama, supaya bisa menyampaikan semua itu dengan gampang, karena kita udah mengerti secara mendalam gitu kan. Apalagi kalau ada jurusan ini sangat begitu membantu sekali untuk kita kalau kita mau jadi pemuka agama gitu kan ya. Sangat begitu luar biasa. Iya, betul. Jadi pendalaman sutta ya. Jadi apalagi tadi ada teks-teks lokal kayak Sutta Soma, itu kan menjadi landasan dari Bhinneka Tunggal Ika ya kan, itu sehingga kita nggak melupakan sejarah. Betul. Kan ya. Wah, itu luar biasa sekali. Karena Romo pernah mungkin Ayah atau Romo pernah menonton film yang tentang Muara Jambi. Iya, pernah. Nah, itu dari situ berpikir ternyata tuh agama Buddha di Indonesia itu dulunya sangat begitu luar biasa. Apalagi kalau udah didukung dengan pendidikan ini, sangat bisa mendongkrak itu, kita bisa tahu bahwa agama Buddha di Nusantara ini suatu bongkahan emas yang bisa kita pelajari gitu. Iya, betul. Nah, jadi lokasi daripada Smaratungga ini ada di mana? Iya, lokasi di
lokasi SDAB Semaratungga itu ada di kaki gunung, di lereng Gunung Merbabu, di lereng Gunung Merbabu yang letaknya di Boyolali, Jawa Tengah. Tapi di sini saya berani menyampaikan bahwa SDAB Semaratungga meskipun di kampung, tidak kampungan. Oke. Kenapa? Karena kita juga pernah sampai tampil di Waisak PBB. Oh, Wah, oke. Kita pernah membawa mahasiswa kita untuk tampil di Waisak PBB di Thailand. Thailand. Ya. Lalu kita juga pernah membawa mahasiswa kita untuk bisa untuk tampil di depan Kedubes Singapura. Lalu juga pada tahun 2022, kalau saya tidak salah ingat 22 atau 21 kemarin, salah satu mahasiswa kita menjadi presenter terbaik pada saat konferensi internasional. Padahal itu pesertanya dari berbagai negara juga, tapi ya itu saya berani menyampaikan bahwa kita meskipun di kampung kita tidak kampungan. Dan yang lebih membanggakan lagi, ada satu mahasiswa kami bisa lolos seleksi magang yang diadakan oleh Kementerian Sosial, di mana yang mendaftar puluhan ribu, terjaring 5.000, dan mahasiswa kami masuk dalam jaringan satu-satunya mahasiswa dari perguruan tinggi keagamaan Buddha. wah, Jadi meskipun kita di kampung, di sini saya berani menyampaikan bahwa kita tidak kampungan. Dan juga di kampus kita itu difasilitasi dengan berbagai fasilitas yang dapat menunjang mahasiswa kita untuk belajar baik secara akademik maupun non akademik, di mana kita juga memiliki lab bahasa, lab komputer, juga studio, jadi mereka bisa berkreasi. Kita memiliki lab karawitan, kita memiliki UKM yang banyak untuk bisa mahasiswa salurkan bakat dan minat mereka. Oh iya. Jadi itu Romo, kita di kampung tapi tidak kampungan. Di kampung yang dengan suasana yang sangat nyaman, dengan udara yang sejuk, itu sangat nyaman sekali. Tapi saya percaya ini sih Romo, dulu kakak saya itu, saya masih usia SMP atau SD ya. Di zaman itu aja kakak saya kuliah di Semaratungga, dia udah bisa tampil di Singapura. Wah, Waktu itu dia main teater gitu sih Ayah. Iya. Kalau zaman dulu masih teater kan, karena kayaknya kan mengikuti zaman. Kalau zaman dulu kayaknya UMKM-nya kayak teater gitu-gitu. Saya pernah lihat kakak saya tampil di Singapura. Saya keren banget. iya. Berarti UKM-nya juga bagus ya. Saya pernah melihat itu sih di zaman dulu banget, apalagi yang saat ini gitu kan ya. Pasti berbeda sekali. Iya. Keren. Iya, dari podcast yang lain juga saya tahu bahwa Semaratungga juga merupakan sekolah tinggi agama Buddha tertua ya di Indonesia ya. Iya, salah satu perguruan tinggi keagamaan Buddha yang tertua di Indonesia. Kedua ya. Kedua. Jadi SDAB Semaratungga sudah berdiri sejak tahun 1986. Jadi Semaratungga itu seusia saya. Oke. Seusia saya. Dulu berdiri dengan nama Institut Ilmu Agama Buddha, tapi karena ada perubahan peraturan menjadi SDAB Semaratungga Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga yang kita gunakan hingga saat ini. Begitu. Kedepannya bisa jadi institut universitas. Semoga. Jadi ini butuh sekali dukungan dari seluruh pihak. Karena ketika kita menjalankan pendidikan, itu tidak bisa hanya bergerak sendiri. Di kemarin nih, saya menyampaikan Dhamma Desana di satu tempat. Ada satu umat yang hadir, teriak-teriak di belakang. Iya, umat Buddha cuek, gak peduli begini begitu. Iya, pendidikannya gak diperhatikan. Ya memang benar. Bukan, saya tidak menyalahkan siapapun, tapi pada kenyataannya, ketika kita ingin membangun wihara dengan ingin membangun sekolah, misalnya nih, sama-sama diluncurkan di hari yang sama menggalang dana. Bisa jadi yang dapat dana duluan itu yang untuk bangun wihara. Tapi untuk bangun sekolah itu di Indonesia itu sangat sulit. Padahal saat ini sudah bukan zamannya lagi kita berlomba-lomba membangun wihara. Tapi saat ini adalah bagaimana kita berlomba-lomba membangun sekolah yang dengan kualitas yang baik untuk bisa menjaga generasi muda kita agar
mereka mendapatkan pendidikan yang baik tentang agama Buddha, pendidikan yang berkaitan langsung dengan agama Buddha, sehingga bisa menanamkan keyakinan yang kuat terhadap ajaran Buddha sejak dini. Dengan demikian, wihara yang dibangun dengan megah bisa tetap terawat, bahkan semakin berkembang dan berkembang. Kalau tidak, ya itu yang tadi saya bilang, generasi muda kita habis, lama-lama wihara jadi museum, siapa yang datang, ya kan? Dan ini sudah banyak terjadi di luar, yang sahabat kita di mana tempat ibadahnya akhirnya convert jadi tempat lain. Nah, ini harus kita jagain, jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai jadi objek wisata aja ya wiharanya. Benar. Jadi enggak begitu. Jadi saya coba menyarikan ya. Jadi maksud ayah berarti bahwa dengan pendidikan tingginya maju, berarti nanti SDM Buddhis itu makin banyak ya, SDM pendidikan Buddhis ya. Benar. Nanti sekolah-sekolah Buddhis itu bisa makin bagus gitu ya, bisa makin berkembang. Jadi yang dari atas ini penting gitu loh ya, untuk membina yang bawah gitu ya, ayah. Penting sekali. Kenapa coba Romo sama Mbak Tia cari di Indonesia yang profesornya di bidang agama Buddha? Okay. Ada tidak? Belum. Belum ada. Kalau bidang pendidikan, bidang lain ada. Banyak sih. Bidang agama Buddha belum ada. Jadi bagaimana kemarin yang saya sampaikan kepada umat pada saat menyampaikan dhamma di sana, ayo yang muda sekolah setinggi-tingginya. Sekolah setinggi-tingginya untuk membantu pendidikan. Lalu bagi yang bisa produktif bekerja, cari uang sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk kita membangun sekolah dengan kualitas yang baik. Itu membutuhkan materi. Dengan daun nggak bisa. Meskipun daun bodi yang lebat di depan wihara nggak bisa bantu. Tapi itu butuh materi. Jadi rumah tangga kita butuh bekerja sama bersama-sama. Sering saya sampaikan, yang boleh mencari materi adalah rumah tangga. Yang tidak boleh mencari materi itu kami, yang Pabajita ini. Jadi jadikan materi itu sebagai latihan spiritual yang membangun untuk perkembangan agama Buddha itu sendiri. Jadi kalau kita flashback lagi ke zaman Buddha dulu, zaman Buddha bisa bertahan dengan baik, monastiknya bisa terawat dengan baik. Itu kenapa? Karena ada dukungan materi yang cukup dari rumah tangga. Seperti yang kita ketahui, Wisaka. Wisaka terkenal sebagai salah satu rumah tangga yang sangat dermawan, yang banyak mendukung Buddha dan ajarannya. Di mana Wisaka setiap hari 3 kali dalam satu hari datang ke wihara, menanyakan kebutuhan anggota sangga, menanyakan apa yang kurang dan sebagainya. Sehingga ini yang saya katakan, jadikan materi yang kita miliki sebagai jalur spiritual untuk membangun perkembangan agama Buddha dan untuk menjaga kelestarian agama Buddha. Jadi ya ini memang suatu hal yang harus dicamkan ya, harus diingat oleh semua umat Buddha atau pandita Buddha ya. Nah, jadi kalau dari Smaratungga sendiri, apa keterampilan yang pengen diberikan nih para mahasiswanya, ini apa nih, Ayah? Iya, jadi apa sih keterampilan yang bisa dimiliki oleh mahasiswa? Tentu yang pertama, ketika mereka, misalnya ambil contoh, ketika mereka mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pendidikan agama Buddha, tentu bekal awalnya adalah bagaimana mempersiapkan mereka menjadi guru, mampu mengajar, menyampaikan materi dengan baik kepada siswa. Dan bekal-bekal lainnya itu apa? Kemampuan bahasa Inggris, kemampuan teknologi, bagaimana mengoperasikan komputer dan sebagainya dengan program-program yang saat ini sudah canggih. Buktinya apa? Mahasiswa kita, lulusan kita, ketika mereka terjun di dunia kerja, mereka memang satu sisi
menjadi guru agama Buddha, tapi mereka punya keterampilan lain. Apa keterampilannya? Di sekolahnya itu bisa menjadi kepala laboratorium komputer. Karena memiliki keterampilan untuk mengelola itu. Jadi, lalu apalagi seni? Tadi yang Mbak Dia bilang, katanya kakaknya pernah sampai tampil di pentas seni teater di Singapura. Jadi dari seni juga kita bekali. Jadi anak-anak kita bekali dengan seni. Kenapa? Kalau saat ini tidak hanya mengajar. Ketika sudah sampai ke sekolah atau di wihara, itu permintaannya banyak banget. Ada yang harus gurunya bisa ngajar nari juga. Nah, ini mahasiswa kita, lulusan kita mampu mengajarinya. Lalu kita tadi juga memiliki laboratorium ritual, di mana mahasiswa kita, mereka bisa lamking, bisa baca parita, mereka bahkan juga bisa baca mantra. Jadi wihara kan beda-beda ya kebutuhannya ya. Jadi tidak hanya wihara itu ada yang satu cuma baca parita doang atau lamking doang, enggak. Mereka kadang butuh tiga-tiganya. Nah, mahasiswa kita bekali itu. Jadi mereka memiliki berbagai keterampilan di mana mereka mampu hidup dimanapun mereka ada. Dan satu hal yang sangat saya banggakan, kemanapun saya pergi, dari Sabang sampai Merauke, selalu ketemu alumni. Semeratungga. Dan boleh dikatakan banyak sekali alumni kita yang menjadi pemimpin suatu provinsi, itu menjadi pembimas. Bahkan tahun lalu ada salah satu lulusan kita itu dari Indonesia Timur, itu pembimas, beliau kuliah S2 di tempat kita. Beliau kuliahnya kenapa? Karena beliau benar-benar ingin menambah pengetahuan tentang agama Buddha untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan beliau terhadap agama Buddha, karena beliau merasa gini, saya sebagai pemimpin Buddha di tempat ini, saya harus memiliki pengetahuan agama Buddha yang baik. Jadi beliau benar-benar untuk bisa bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan ilmu-ilmu yang diperoleh sesuai dengan Buddha Dharma, begitu. Oke. Wow, ini menarik ya. Iya. Tapi tentang tadi mencari sumber-sumber itu memang diajarin AI atau diajarin website tentu yang tidak dibutuhkan atau gimana? Kita mengajarinya tentu yang pertama saat ini Romo, kalau saya sering berpesan, kalau disuruh umat Buddha, kalau disuruh bawa kitab suci, jangan diiyakan. Kenapa? Kitab sucinya agama Buddha itu satu lemari. Kalau disuruh bawa ya berarti kita harus pikul satu lemari. Itu nggak mungkin terjadi. Kalau sahabat kita, mereka kitab sucinya hanya satu buku. Kalau kita enggak. Jadi kan tidak mungkin nih kita membawa kemana-mana itu membawa satu lemari. Kita selalu saat ini sudah banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan. Tentu yang pertama kita tidak menyarankan dengan AI. Kenapa? Saya selalu sampaikan ke mahasiswa, kalau kita hanya mengandalkan AI, nanti yang pintar itu dia, kitanya nggak pintar-pintar. Nggak pintar-pintar, tinggal ketik, butuh apa, keluar apa. Akhirnya kan kita nggak mikir. Coba Mbak Tia dulu ketika ketemu saya, bagaimana ketika melihat ke kitab itu sendiri. Jadi kita tunjukkan ke mereka caranya. Cara bagaimana kita menemukan sendiri. Ya, dengan menggunakan teknologi tentunya. Di sini ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk sebagai rujukan membaca kitab. Banyak sekali, ada satu aplikasi yang dimana satu lemari itu isinya ada di sana. Nah, jadi itu. Dan juga misalnya dari website-website juga sudah sangat banyak. Kita mengajari mereka keterampilan untuk bagaimana menemukan sendiri. Nggak kita cekokin terus. Nanti kalau misalnya kita suapin terus, nggak dengan kita, mereka nggak bisa hidup. Jadi ini yang kita berikan keterampilan kepada mahasiswa kita, bagaimana mereka bisa menemukan sendiri, sehingga tanpa kita pun mereka tetap bisa hidup dan melanjutkan
apa yang mereka butuhkan terpenuhi, begitu Romo. Oke. Ya, karena AI itu katanya juga yang sering saya cari itu juga banyak referensi yang palsu gitu ya. Nggak sesuai ya Romo ya. Yang nggak ada, dia karang-karang sendiri. Iya, jadi memang kita boleh menggunakan teknologi, tapi kita harus lebih cerdas dari teknologi itu. Kalau enggak, ya itu yang pintar dianya, kita nggak pintar-pintar. Ya. Saya nggak anti teknologi, tidak, tapi kita harus pintar. Oke, harus kritis ya. Iya, dan harus tahu. Tadi yang seperti Romo, tanya dia, ya dia jawab, tapi ternyata kok asal-asalan. Coba kalau kita nggak ngerti, kita ikut yang salah, nanti kita menyuarakan hal yang salah kepada yang lain, apalagi menyampaikan damai yang salah, yang keliru kepada yang lain. Ini kan secara tidak langsung kita melakukan karma buruk. Nah, ini harus kita jaga, apalagi sebagai penyebar dhamma. Dan dhamma itu kan salah satu artinya adalah kebenaran. Ternyata yang kita sampaikan adalah kesalahan. Ini akibatnya buruk sekali. Jadi harus sangat hati-hati. Betul. Iya sih Romo. Saya dulu waktu pertama kuliah Romo, pernah dikasih satu aplikasi sama ayah untuk mengenai referensi sutta. Dulu kan kita ngertinya nulis sutta kan nggak dipikirkan ini bahasanya udah betul atau belum, tulisannya udah betul atau belum. Ternyata di situ kita juga bisa belajar tanda baca di sutta itu juga nggak semuanya itu tuh beda, satu tulisan aja itu udah beda arti gitu. Kalau kita tanya AI kan langsung dijawab nih. Bisa saja AI jawabnya dengan mungkin N-nya 1 cukup ya. Ternyata ketika kita buka referensi di sutta tersebut, bahasa itu tidak dengan N1, ternyata N2 kayak gitu. Nah, kami belajar itu juga sih, Romo. Iya. Jadi misalnya nih Romo, sederhananya kata yang sangat familiar dengan kita, sila. Sila yang tanpa tanda baca itu nggak ada artinya. Kalau dalam bahasa Pali, sila dengan I panjang itu artinya moralitas. Sila dengan A panjang itu artinya batu. Jadi beda letak, beda arti. Jadi hati-hati kalau mau bilang moralitas yang baik, moralitas yang sempurna, misalnya tulis susila, jangan salah letak tanda bacanya. Kalau letak tanda bacanya di A, jadi susila, A-nya yang panjang, jadi batu yang baik, bukan moralitas yang baik. Iya dong. Jadi ketika mahasiswa merujuk menggunakan bahasa Pali dan sebagainya, itu juga selalu kita perhatikan. Itu juga selalu kita tunjukkan kepada mereka bagaimana mereka jangan sampai keliru gitu. Karena saya pernah baca nih, ada membuat flyer, membuat salah satu nama narasumbernya. Misalnya kita ambil contoh susila, pengennya sih pakai bahasa Pali yang benar, tapi tanda letak bacanya itu, tanda panjangnya itu di A bukan di I. Harusnya moralitas yang baik jadi batu yang baik, kan jadi keliru. Nah, ini juga kita sampaikan kepada mahasiswa kita bagaimana mereka harus teliti, benar-benar merujuk kepada sumber yang tepat, sumber yang benar. Kita meskipun tahu tentang sutta, ternyata memang isinya bukan itu, jangan kita bawa-bawa nama dia, nama sutta itu untuk menyampaikan hal yang lain. Itu justru menyesatkan nanti jadinya gitu. Jadi kita harus sangat berhati-hati, karena saya juga pernah mendengar secara langsung ada narasumber yang misalnya menyampaikan tentang bisnis menggunakan Sigalowada Sutta. Saya bingung, di mana bagian Sigalowada Sutta yang berbicara tentang bisnis? Nggak ada. Jadi kita nggak bisa asal menggunakan sutta-sutta yang sudah familiar, yang hanya kita tahu, tapi ternyata isinya nggak begitu, tapi dipaksakan untuk cocok, itu nanti keliru. Jadi ketika kita menyampaikan kepada mahasiswa, ini loh caranya ketika kalian ingin berbicara tentang ini, misalnya kita ambil contoh, kita ingin menyampaikan tentang bagaimana rumah tangga bisa menggunakan kekayaan yang dimiliki dengan cara yang benar. Salah satunya yaitu dengan Patta Kama Sutta. Terus bagaimana rumah tangga bisa membangun kehidupan berumah tangga yang bahagia sama jiwa sutta. Misalnya tentang bagaimana rumah tangga bisa memiliki moralitas dan etika yang baik. Sigalowada Sutta
dan para bawasuta, seperti itu. Dan tentu banyak sekali yang bisa kita gunakan. Itu baru contoh kecil. Kenapa? Karena Buddha ketika mengajarkan ajarannya itu ada 84.000. Jadi yang tadi saya sebutkan baru 4, Mbak. Jadi baru segini banget. Jadi ketika kita mengajarkan keterampilan kepada mereka, mereka bisa mengeksplor sendiri. Karena nggak mungkin 4 tahun gitu dengan mata kuliah yang banyak, mereka bisa menguasai semua dan kita bisa mencekoki mereka semua. Apalagi dengan S2 yang hanya 2 tahun, kita bisa memberikan semua 84.000 ajaran Buddha kepada mereka. Itu nggak mungkin. Tapi yang kita berikan adalah bekal keterampilan kepada mereka, bagaimana mereka bisa eksplor sendiri, begitu. Sehingga ini juga akan menjadi sangat baik, Romo. Mereka bisa mengajarkan kepada yang lain juga. Ini loh caranya, kalau kamu maunya topik begini, kamu bisa cari dengan cara begini. Nanti akan ketemu sumber-sumbernya. Dan langsung saya selalu sampaikan kepada mahasiswa, langsung cek ke sumber aslinya, baca secara utuh sehingga mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap apa yang disampaikan. Kenapa ini penting? Apakah Romo dan Mbak Tia itu pernah mendengar selalu ada orang tua ngomongnya gini, ketika anaknya udah ada tanda-tanda akan berpindah ke tempat lain, mereka akan selalu bilang, Buddha nggak pernah kok memaksakan orang lain tuh harus beragama Buddha. Di Kalamasutra Buddha nggak pernah maksa gitu. Nah, wah, ini keliru. Orang tuanya harus hanya membaca di atasnya saja, nggak ikut sampai selesai. Bahkan nggak tahu dari latar belakang kenapa sutta itu dibabarkan oleh Buddha. Jadi memang benar Buddha tidak pernah memaksa atau mengatakan ajarannya yang terbaik kepada siapapun. Tidak. Kenapa? Kita ambil kasus contoh, Buddha membabarkan Kalamasutra. Buddha membabarkan Kalamasutra kepada suku Kalama. Pada saat itu, suku Kalama itu dalam kondisi kebingungan. Kenapa mereka bingung? Mereka itu posisinya itu ada di tempat tinggal mereka itu ada di posisi yang sangat strategis, yaitu di tengah-tengah kota dan hutan. Jadi banyak pedagang, banyak tokoh agama yang ketika ingin ke hutan, ingin ke desa, ke kota, itu melewati mereka. Sehingga baik itu tokoh agama, pedagang-pedagang yang mengunjungi tempat mereka itu, di tempat mereka selalu menyampaikan, sekalian membabarkan ajarannya, menyebarkan ajarannya. Semuanya pada promosi ajaran saya yang terbaik, yang lainnya jelek dan sebagainya. Akhirnya mereka bingung. Wah, kalau semuanya baik, terus sebenarnya yang terbaik itu yang mana? Saya harus pilih mana? Lalu satu hari mereka ketika mendengar kabar kalau Buddha akan mengunjungi tempat mereka memiliki inisiatif sendiri untuk datang mengunjungi Buddha. Kalau yang lain, mereka yang mencari suku Kalama. Tapi ketika yang posisinya Buddha, suku Kalama yang datang mencari Buddha. Mereka menyampaikan kepada Buddha tentang kebingungan mereka, di mana semuanya mengatakan ajaran mereka yang terbaik, yang lainnya salah, dan sebagainya. Coba, apa yang akan terjadi kalau Buddha masih bilang ajaran saya yang terbaik? Jadinya kan Buddha mereka tambah pusing, akhirnya merasa apa? Ya Buddha nggak beda jauh dengan yang lainnya, sama. Ya mereka nggak tahu mana lagi yang harus dipilih. Buddha tidak melakukan hal itu, tetapi Buddha menuntun mereka untuk membangkitkan kebijaksanaan mereka, sehingga mereka bisa memilih sesuai dengan kebijaksanaan yang tumbuh pada diri mereka, keyakinan yang tumbuh pada diri mereka, yang bersumber dari kebijaksanaan, yang pada akhirnya yang mereka pilih adalah ajaran Buddha. Jadi kita bisa lihat ajaran Buddha begitu indahnya, sehingga suku Kalama memilih menjadi siswa Buddha. Dan perlu diketahui, suku Kalama ini adalah suku yang salah satu suku yang paling cerdas di masa Buddha. Lihat, jadi di sini saya bisa mengatakan orang cerdas milih agama Buddha. Berarti kalau mau cerdas ya, jadi kalau baca sutta itu jangan sepotong-sepotong saja. Itu sangat menyesatkan kalau hanya baca sepotong, berbahaya. Karena endingnya ini ternyata ngomong sesuatu ya. Iya, benar. Berarti jangan berhenti tentang ehipasiko aja ya. Iya, ehipasiko dan juga
benar kita mengatakan segala sesuatu itu butuh dibuktikan, tapi ingat kembali ada banyak sekali hal yang tidak bisa dibuktikan secara kasat mata. Jadi ada banyak sekali hal yang tidak bisa dibuktikan secara kasat mata. Contohnya apa? Pengalaman meditasi. Kalau kita berbicara tentang pengalaman dan hasil meditasi yang begitu indahnya tapi nggak pernah dirasakan, itu akan menjadi abstrak, Mbak. Yes. Dan rasanya itu seperti menceritakan rasa cabai yang pedas kepada orang yang nggak pernah makan cabai. Nggak akan tahu gimana rasa cabai itu. Ya kan? Jadi, ya begitu. Jadi ada banyak hal yang memang harus dibuktikan secara empiris, tapi ada juga banyak hal yang di luar itu. Oke. Ya, jadi ini semakin sore semakin seru apa diskusi kita. Benar-benar, Allah. Tapi mungkin juga waktu yang akan memisahkan kita. Mungkin Ayah bisa berikan closing statement untuk topik kita hari ini. Iya, jadi topik kita hari ini, apakah penting kita bersekolah di perguruan tinggi keagamaan Buddha? Di sini saya sampaikan bahwa adalah sangat penting kita bersekolah di perguruan tinggi keagamaan Buddha, karena saat ini untuk menjaga kelestarian agama Buddha, salah satu cara yang harus segera kita lakukan adalah melalui jalur pendidikan. Sehingga dengan demikian agama Buddha akan terus berkembang dan lestari. Dan kami di sini menyelenggarakan pendidikan keagamaan Buddha melalui perguruan tinggi keagamaan Buddha, di mana bernama Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga, yang terletak di kampung dengan prestasi yang tidak kampungan. Selamat bergabung bersama kami. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih banyak Ayah untuk kehadirannya pada podcast kali ini. Ya, jadi ya semoga nanti banyak pemirsa yang mungkin akan tertarik atau mendaftar ya untuk di STIA AB Semaratungga ya, dan juga semoga agama Buddha Indonesia semakin maju. Namo Sangeng Adi Budaya. Namo Buddhaya.